يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآن قال الصحف السماوية وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. Hari ini kita masuk kepada pembahasan as-suhufus samawiyah, kitab-kitab samawi, kitab yang turun datang dari Allah kepada para anbiya disebut dengan kitab samawi. Kalau bahasa kita, kitab-kitab yang datangnya dari langit, karena kan malaikat Jibril alaihissalam itu datang dari langit, minas sama. Makanya kan Nabi setiap menunggu kabar, menunggu malaikat Jibril turun dari mana? Nggak mungkin turun dari bumi. Kalau muncul dari bumi apa? Naik dari bumi. Kalau turun berarti dari langit. Cuman itu bukan menandakan Allah di langit. Kenapa selalu ketika mengangkat kedua tangan kita ngangkat seolah-olah minta kepada Allah yang ada? Yang ada seolah-olah di atas kita. Itu menunjukkan magam. Karena kita hamba, makhluk, ketika mengemis pasti kita mengemis kepada zat yang lebih agung daripada kita. Sebagai contoh paling gampang, tukang minta-minta di jalan, tangannya gimana? Gini, ngerendahin dirinya, dia berharap yang dianggap bagi dia lebih besar kedudukannya ngasih dia duit, makanya dia begini. Apalagi kepada Allah. Makanya kita begini kayak ngemis, bukan seolah-olah Allah di langit. Laisa kamitslihi syai'. Allah nggak butuh juga dengan tempat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an juga disebut wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Berarti Allah nggak butuh tempat. Yang dimaksud dengan di langit dan bumi dengan ilmunya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Terus bagaimana dengan peristiwa Nabi Muhammad diwajibkan sholat 5 waktu, dia turun ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa minta keringanan, Nabi naik lagi. Kata orang-orang Wahabi Salafi, itu tandanya Allah di atas, di langit. Maka Nabi naik lagi ke atas. Itu bukan semacam itu jawabannya. Itu hanya sebagai sebagai menunjukkan kedudukan Allah. Nggak mungkin Nabi turun. Kalau Nabi turun berarti Allah berada di bawah Nabi. Menunjukkan Allah itu selalu di atas segala-galanya. Dan Allah nggak butuh tempat. Karena kalau Allah itu kita anggap adanya di langit, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ini ayat ditakwil sama mereka. Bukan, maksudnya dengan ilmunya. Ketika kita takwil Allah itu di arsy, Ar-Rahman 'ala arsy istawa, akan ditakwil. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala kan kalau secara harfiah bersembayam di atas arsy. Maksudnya apa yang tahu cuma Allah, bukan Allah duduk di arsy. Karena kan kata Nabi Imam Malik bin Anas, ini kan salaf. Ulama salaf, guru Imam Syafi'i. Al-istiwa ma'lum wal kaif ghair ma'qul. Ayat tentang istiwa dalam Al-Quran memang ada, cuman maksud istiwa itu apa kita nggak tahu. Kalau kita bayangkan istiwa maksudnya Allah duduk, berarti kita samakan Allah dengan makhluknya, butuh tempat duduk. Timbul pertanyaan lagi, kalau Allah duduk di arsy, butuh tempat duduk, Allah di mana sebelum Allah nyiptain arsy? Kan yang nyiptain arsy siapa? Allah juga. Sebelum arsy ada, Allah duduk di mana? Nah, makanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang bikin kita ruwet sendiri. Makanya dalam hal ini ada hal-hal dalam Al-Quran kita lebih baik as-sukut, diam, atau ditakwil supaya kita nggak menunjukkan atau menjatuhkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya timbulnya ada takwil di kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nggak masuk akal, nggak maksudnya begini, ditakwil biar kita ngilangin dari otak pikiran-pikiran seolah-olah Allah dengan makhluk hampir sama.